Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Sudah lama saya nggak bikin video yang membahas tentang burung puter ataupun burung-burung tergugur dan terkutut ya. Sepertinya yang video-video sebelumnya saya banyak membahas tentang burung kicau yang kebetulan koleksi saya, ada juga yang kebetulan koleksi teman-teman saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang perawatan burung puter dan cara meracik makan atau minuman. Sebelumnya udah pernah saya bahas juga ya tentang perawatan burung puter. Nah, nggak ada salahnya saya ulas lagi karena masih banyak juga teman-teman yang nanya saya baik japri ataupun di komentar tentang perawatan ataupun pakan-pakan untuk burung puter. Nah, yang pertama yang harus kita pastikan adalah jika kita mau breeding, ini yang saya bahas tentang burung puter, perawatan burung puter untuk breeding ya, bukan untuk anggungan. Next time mungkin kita akan bahas yang untuk anggungan atau untuk bunyi-bunyian ya. Nah, kalau untuk breeding, satu pertama yang harus kita perhatikan, kalau kita mau breeding pastikan jantan dan betina. Jadi harus itu wajib, jangan sampai jantan-jantan ataupun sebaliknya betina-betina. Nah, terus yang kedua, siapkan sangkar dan tempat pakan yang memadai ya. Kalau untuk burung puter minimal sangkar ukuran 40-40 atau 40-40 kali 60 atau sangkar LP yang besar seperti yang teman-teman bisa lihat nih, yang sana itu ya, teman-teman bisa lihat. Nah, banyak ini sangkar LP 40-40-60. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, nih kurang lebih 40-40-60, cuman kita biasa bilangnya 40-40-60. Kalau nggak salah sih nggak sampai 40 ya, cuma sekitar 38 cm. Bisa juga pakai sangkar yang besar seperti ini, cuman ini makan tempat. Dan kalau untuk seperti yang kita lihat begini, besar ini cukup makan tempat. Dan kalau kita kasih koloni banyak seperti itu, ada banyak beberapa pasang, susah jadi. Saya udah coba, bahkan seperti yang sana teman-teman bisa lihat. Misalkan kita kumpul berapa pasang begitu, susah jadi. Saya udah pernah nyoba. Nah, kayak begini, misalkan berapa pasang langsung jadikan satu, susah jadi. Kadang nelor pecah, kebanyakan yang terjadi rebutan sarang. Terus kadang udah jadi netas pun dia ikannya kebanyakan mati. Saya udah berkali-kali ya, jadi udah pernah saya coba. Jadi kalau saran saya, satu pasang, satu kandang cukup satu pasang aja ya. Jadi biar lebih mudah perawatannya dan lebih ini ya, gampang, istilahnya gampang berhasil, harus satu-satu aja. Jadi kalau memang teman-teman ada sangkar besar lebih bagus, cuman kalau nggak ada sangkar besar atau nggak ada ini ya, cukup pakai sangkar LB seperti yang tadi saya kasih lihat ke teman-teman ya, ukurannya kurang lebih 40-40-60. Nah, untuk perawatan harian ya, kalau untuk yang ini yang kita bahas untuk breeding ya, untuk breeding kita harus sediakan makanan yang berbeda dengan yang untuk anggungan atau yang untuk bunyi-bunyian ya. Kalau untuk breeding, nah ini pakannya yang wajib buat saya ya. Kalau untuk anggungan biar simple, teman-teman bisa pakai yang seperti ini ya. Nah, ini pakan untuk perkutut tapi bisa juga untuk burung puter, untuk yang anggungan ya. Kalau yang untuk breeding pakai ini juga bisa, tapi tetap harus ditambahkan dengan fur. Bisa fur ayam, fur untuk ayam, atau fur yang untuk ini, fur untuk burung kicau juga bisa. Seperti ini saya kasih lihat ke teman-teman ya. Kenapa harus fur? Kandungan gizi yang ada di fur, vitamin dan ininya juga lebih lengkap dibandingkan dengan hanya biji-bijian saja. Nah, pakai fur seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan kalau kita pakai fur seperti ini, kalau misalkan dia meloloh anakannya, lebih aman daripada kita pakai biji-bijian. Apalagi kalau sampai
jagung ya, jagung yang besar gitu, atau jagung halus pun kalau menurut saya untuk piik yang masih usia-usia ini ya, sebelum 1 minggu, hari-hari pertama sampai 3 hari ya, itu kayaknya menurut saya sangat rawan. Walaupun jagung halus atau beras jagung masih sangat rawan. Yang aman ya fur begini, atau bisa juga fur untuk ayam seperti ini. Cuman ini kalau ini nggak saya sarankan karena ada biji-bijiannya nih teman-teman, bisa lihat jagungnya agak besar-besar. Ini saya pakai untuk yang ini ya, kalau ada anakannya kurang aman sih. Nah, millet saja bisa, cuman kalau millet saja aman juga, millet ya, millet saja aman, hanya saja anakannya susah besar. Jadi kalau teman-teman mau ini, bisa aja teman-teman pakai makanan millet yang udah campuran jadi seperti ini mereknya Medurokong, bisa juga Gold Coin. Nah, tapi tetap teman-teman campurkan fur, bisa fur seperti ini, fur untuk ini anakan burung, biar anakannya selain lebih cepat besar juga lebih aman untuk tembolok burung piikan. Nah, bisa juga pakai, kalau saya lebih sarankan sih pakai 591 fur ayam, untuk ayam itu ya, untuk ayam maduan. Tapi yang 591 yang halus atau PR1 juga nggak apa-apa, aman. Bisa juga pakai B214, cuma kalau B214 proteinnya kurang. Kalau GL ini biji-bijiannya agak besar. Nah, jadi saya sarankan teman-teman kalau untuk breeding pakai ini dicampur fur, atau bisa juga furnya diganti fur 591 atau BR1. Cuman kalau misalkan fur ini harganya lebih mahal. Bayangkan ini sekitar 400 gram harganya 15.000. Nah, sedangkan kalau untuk BR1 ataupun 591 itu kalau eceran 11.000 udah dapat 1 kilo. Jadi lebih irit. Tapi kalau untuk kandungan gizi dan ini lebih bagus, saya sarankan ini fur burung kicau, merek apa terserah. Karena kalau untuk fur yang ini, untuk fur burung kicau ini dia nggak terlalu ngaluh di suara. Jadi misalkan suaranya kan kalau kebanyakan makan fur, efek suaranya itu serak. Nah, kalau untuk fur seperti ini udah saya coba, bahkan di burung anggungan saya ya, burung yang bukan saya breeding, suara seraknya kayaknya nggak ada selama saya kasih begini. Cuman nggak begini total, tetap saya kasih biji-bijian seperti ini, paling tidak ada milletnya atau makanan yang disebut, dan saya campurkan fur. Kenapa saya campurkan fur? Biar badannya lebih berisi, dan juga sepertinya bisa nambahin nafsu makan, juga birahinya lebih stabil menurut saya. Jadi lebih birahi kalau ada fur seperti ini ya, ini menurut pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman beda juga pengalamannya. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi kita langsung racik aja makanannya. Kalau saya seperti ini. Nah, ini millet, ada millet ya di sini, millet putih, teman-teman bisa lihat. Kelihatan nggak? Nah, ini saya campurkan fur. Nah, ini juga ada millet merah, ada kenari set. Ini pakaian kenari saya pakai, nggak apa-apa, saya campurkan. Seperti ada biji-bijian sini kan yang ada ini pakan kenari, teman-teman bisa lihat ada kayak ada ini ya, campuran apa gitu, nggak apa-apa, dikasih kok, aman-aman aja. Campurkan juga beras merah ya. Nah, fur itu juga nggak apa-apa, kita campurkan fur yang ini saya pakai GL ya, saya campurkan dengan fur. Nah, ini untuk memancing produktivitasnya kita kasih fur atau pakan ayam bertelur. Nah, itu sudah saya campur beras merah, ada milletnya juga, ada sedikit ketan hitam. Sebenarnya kalau ketan hitam kurang bagus kalau untuk anggungan ya, karena pengalaman saya kalau untuk burung puter bisa bikin serak. Jadi kalau ketan hitam, kalau untuk yang anggungan atau ini saya nggak sarankan, tapi kalau untuk breeding nggak apa-apa, cuma jumlahnya jangan terlalu banyak juga. Karena saya sendiri kalau untuk burung perkutut juga, walaupun bagus katanya ya, ataupun berkuku, perkutut kan banyak yang dikasih ketan hitam aja, tapi kalau pengalaman saya, kalau terlalu banyak makan ketan hitam, walaupun suaranya bagus, tahu saya kadang bulunya cepat ambrol atau cepat rontok. Kalau menurut saya ketan hitam itu sifatnya panas, jadi kalau misalkan ngasih ya cukupnya aja, misalkan buat campuran sedikit mungkin ya, nggak usah terlalu banyak. Misalkan ketannya 1 cepuk begini ya, apa beras merah milletnya masing-masing 1 cepuk, mungkin ketannya cukup sedikit aja, setengah cepuk atau gimana gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak karena nggak bagus juga. Oke, sudah.
Jadi kalau sudah langsung aja kita ini sudah kita campurkan ya tadi makanannya. Nah ini tinggal kita kasihkan. Nah terus tips lagi buat teman-teman, kalau sudah ada anakannya, apalagi kalau anakannya banyak, harus dipisah karena kadang-kadang mengganggu juga kalau misalkan anakannya, apalagi kalau sampai anakannya sudah 2 ekor 3 ekor terus kita nggak pisah, biasanya sering mengganggu proses pengeraman. Kadang induknya ngeram tapi nggak jadi, nggak tahu gimana ya, mungkin bisa jadi terganggu atau diganggu sama anakannya atau gimana, tapi sudah pengalaman saya seperti itu. Kalau udah misalkan udah ini nggak kita pisah, rata-rata indukannya nanti setiap nelur atau apa, kadang-kadang malahan ada yang nggak mau nelur. Mungkin bisa jadi ya karena terganggu dengan anakannya, dan bisa jadi malah karena ada anakannya dia masih sibuk, anakannya minta diloloh terus, akhirnya dia jadi nggak konsentrasi untuk kawin lagi. Tapi kadang-kadang ada juga kalau yang jantannya jahat, kalau udah istilahnya sudah lewat masa sapih begitu, anakannya kalau kita nggak sapih malah dipatokin terus sama pejantannya, ada juga yang seperti itu. Nah itu tandanya juga kalau udah bisa makan, udah dipatokin sama jantannya, ya mau nggak mau harus kita pisah. Jadi biar lebih aman, yang indukannya biar bisa lebih produktif lagi, jadi nggak terganggu. Itu juga tips buat teman-teman ya. Makanya kalau misalkan ada yang ternak koloni dalam jumlah banyak, dijadikan satu terus kurang cepat atau nggak jadi-jadi, ya wajar. Karena memang kalau ternak koloni ya kendalanya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, susah berkembang biak. Lebih bagus sepasang. Nah nanti kalau misalkan udah anakannya udah besar, pisahin aja dulu, pisahin, taruh di kandang umbaran. Jadi seperti itu. Kalau dibiarkan banyak, saya udah pengalaman saya ini berkali-kali malah nggak jadi. Jadi seperti itu ya. Kalau anakannya sekiranya udah 1 bulan aja, rata-rata udah bisa makan itu, jadi udah harus dipisah biar indukannya lebih cepat produk lagi, cepat ngelur lagi. Harus dipisah. Pastikan di kandang umbaran kalau ada misalkan langsung ditaruh di sangkar satuan, 1 ekor untuk 1 burung, sangkar tunggal atau engkel gitu lebih bagus. Biasanya burung akan lebih mudah dipantau ya, dalam artian burung lebih cepat bunyi kalau kita taruh di sangkar yang terpisah, 1 burung 1 sangkar di sangkar-sangkar tunggal begitu, burung akan lebih cepat manggung atau lebih cepat bunyi ya, dibandingkan dengan taruh di umbaran. Taruh di umbaran biasanya nanti kadang ada yang bunyi hanya 1 aja, istilahnya yang paling rajin bunyi, yang dominan itu yang biasanya yang istilahnya yang jagoan ya, yang paling sering bunyi. Nah nanti yang lain yang ini nggak mau bunyi. Jadi biasanya kalau di koloni hanya 1 atau 2 saja yang mau bunyi, sementara yang lain biasanya nggak mau bunyi, takut. Beda dengan kita sendirikan, kita taruh di sangkar satu-satu begitu, biasanya lebih cepat produk ya. Lebih cepat apa maksud saya, lebih cepat untuk bunyi. Burung lebih gampang bunyi kalau ditaruh di sangkar satu-satu gitu, daripada jika kita taruh di sangkar dalam jumlah banyak begitu. Biasanya kalaupun ada yang bunyi hanya 1-2 aja. Oke teman-teman, jadi untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dukung terus channel saya biar saya semakin semangat bikin video untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.